Hi everyone, welcome back to this channel. In this video, I am going to show you one of the question types that can appear in SBMPTN test atau yang sekarang disebut sebagai SNBT di tahun 2023. Dan soal yang akan saya bahas di sini adalah soal terkait stated or unstated information. And I'm going to show you one question and you can try to do it by yourself within 50 seconds, around 50 until 55 seconds. So it will be almost 1 minute. But if you have tried this before, or maybe you have seen this question, you can just skip this part and then go on to listen to the answer key or my explanation. And I would like to remind you that if you like this video or maybe if you will like it, please like it and share it to your friends who you think might need this video. Without waiting for too long, I'm going to go on to the only question that we will discuss in this video. Okay, let's go. Okay, so we can start now. Okay, so the time is over. Actually, I would like to tell you that maybe 1 minute is not enough for you to find this answer. Why? Because for me, I think it will be difficult for me too if I suddenly do this question. Karena ini juga pertanyaan terkait exam question atau hal yang mungkin tidak disebutkan di teks. Dan kita harus memeriksa atau menyeleksi pilihan jawaban yang ada dan kembali ke teks untuk memeriksa apakah itu ada atau tidak. Dan untuk teks macam ini atau semacam ini, apalagi untuk teks yang melibatkan topik yang unfamiliar untuk kita, mungkin pertanyaan ini akan sedikit sulit. So that's why I usually do this strategy first. I always do skimming in every literacy test. Jadi saya dapat menyeleksi pilihan jawaban yang ada ini, memeriksanya di teks dengan tepat. Karena pertanyaan seperti stated or unstated information itu biasanya jawabannya atau konfirmasi dari pilihan jawaban yang ada akan dapat ditemukan di berbagai paragraf. And it will be difficult for you kalau misalnya kalian tidak tahu kalian harus menuju ke paragraf yang mana. Sehingga skimming ini sangatlah penting untuk kalian lakukan. Kalau misalnya kalian melihat di video-video lainnya, mungkin kalian akan dapat menemukannya secara langsung karena memang telah dibantu oleh pengajar di sana. But here I will tell you how actually they do it. Jadi kalian dapat melihat dari perspektif pengajar itu sendiri. Dan dari perspektif kami, kita memiliki, what is it? Ada 3 paragraf. And this is what we will do. The first paragraph, we will pay attention to the first paragraph. Jadi kita akan perhatikan paragraf pertama, karena paragraf pertama ini akan memberikan kita main idea pada keseluruhan teks. Jadi keseluruhan teks ini ngomongin tentang apa, itu akan ditemukan di paragraf pertama. Dan selanjutnya kita akan melihat main idea pada paragraf kedua dan main idea pada paragraf ketiga. Sehingga nantinya kalian akan dengan mudah mencari informasi atau ya informasi pada opsi jawaban yang ada. And I forgot to tell you that actually in this kind of question I will do it last. Jadi biasanya saya akan ngerjakan soal ini terakhir atau mungkin ya hampir akhir. Di bagian akhir ketika soal-soal yang mudah telah saya kerjakan. Karena memang
konfirmasi untuk setiap pertanyaan ini akan agak sedikit sulit. Oke, di paragraf pertama, kebetulan di sini min idea pada paragraf pertama muncul di kalimat pertama, tapi tidak selalu. Sehingga saya akan sarankan untuk membaca paragraf pertama ini secara full. And this video might be long, but actually if you have got a lot of practices, you can do it in a short period of time. Usually I will allow myself. Jadi biasanya saya akan memberikan waktu saya sendiri untuk melakukan skimming ini dalam waktu 2 menit saja. Dan itu hasil dari ya praktis yang telah dilakukan. Okay, practices. And then, so let's take a look at this one. We will talk about the first action DNA sequences to be gathered. Jadi di sini kita akan ngomongin tentang DNA, rangkaian DNA kuno telah dikumpulkan. 3.400 base pairs from bla 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 Egyptian mummy were proof of principle. Jadi asalnya dari mumi gitu. And then a full genome sequence would be for a full genome sequence would be far more informative, perhaps explaining what killed and bla bla bla. Jadi full genome ini apa sih? Full genome ini sebetulnya adalah DNA tadi. Karena kita ngomongin tentang sequence tadi, di sini juga ngomongin tentang sequence. Jadi full genome ini bisa kita anggap sebagai DNA tadi. Jadi meskipun kalian tidak mengetahui arti genome itu apa, but you know that is form of a DNA. Jadi bentuk dari DNA tertentu mungkin. Tertentu mungkin. Okay, and then the next one at present, Inux. I don't know what Inux is the only published ancient human genome. Oh, Inux ini adalah salah satu DNA yang telah diamati atau diteliti. However, a team led by bla bla bla, okay, you don't need to read atau understand itu siapa. Pokoknya tahu kalau misalnya itu a team will soon publish. Jadi kata kerja sangatlah penting. Jadi kamu tahu apa yang terjadi di situ. Soon publish the complete genome. That one is weird. Genome. Okay, the complete genome sequence combined together cells. I have no idea itu nama DNA-nya atau mungkin apa gitu ya. But it's okay, we don't need to understand it. But I think that one itu Neanderthals ini merupakan salah satu DNA yang telah dikumpulkan dan akan digabungkan oleh what is it? Genome lainnya atau DNA lainnya. And then sudah jelas ya di sini kalau misalnya paragraf pertama main idea ada di kalimat pertama. Karena kita ngomongin di paragraf ini ngomongin tentang DNA sequences yang telah dikumpulkan, yaitu Inux tadi, ada Neanderthals tadi, I have no idea how to pronounce it, dan mungkin ada DNA sequences lainnya. And then selanjutnya di paragraf kedua kita hanya perlu untuk membaca kalimat pertamanya saja karena that is the main idea of the next paragraphs. I have no idea. Neanderthals are not the only hominids whose genomes could be sequenced. Ada hominids ini juga nggak tahu hominids itu apa. Kayaknya ini adalah istilah-istilah biologi yang berhubungan dengan DNA. Jadi atau mungkin apa ini jenis dari human di masa lalu atau manusia di masa lalu. Oke, hominids. Bagaimana kita tahu kalau misalnya itu adalah jenis atau tipe manusia di masa lalu? Kita ada Homo erectus. Kita punya ini juga menjelaskan kalau misalnya di paragraf ini akan ngomongin tentang manusia di masa lalu atau zaman dahulu. Seperti itu, ngomongin tentang salah satu spesies yang ada. And then salah satu, what is it? Spesies yang ada, that's right. And then untuk the last one, but DNA is not forever, adalah main idea pada paragraf terakhir. Kenapa kok misal disebut sebagai DNA itu bukanlah sesuatu yang bersifat selamanya? Karena
kalau misalnya itu semakin tua, its long strands shred into ever smaller pieces. Jadi kata kerjanya di situ adalah shred into smaller pieces. Jadi mungkin akan berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih kecil seperti itu. But I haven't checked the exact translation of shred into, so you can do it by yourself. But actually ya gini, kalau misalnya kalian mengerjakan tes dan kalian tidak mengetahui makna itu secara tepat, you can try to guess the meaning of this word or what is it? This word or this sentence. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya paragraf 1, 2, 3 itu ngomongin tentang itu. Oke, lanjut. Kalau gitu saya akan langsung masuk ke answer key-nya. Nah, as you can see, it's a bit complicated. As you can see, jadi pertanyaan seperti ini tuh akan saya kerjakan terakhir karena hal ini. Jawaban untuk konfirmasi setiap pilihan jawaban yang ada itu terpisah satu sama lainnya. Di sini dan di sini jawaban yang benar adalah E. Mengapa E? I will tell you. Di sini ngomongin tentang kalau misalnya kecuali, berarti pernyataan yang mungkin tidak benar di dalam teks atau tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Dan di sini ngomongin tentang soon Darwin's human evolution. Soon Darwin's human evolution theory will be most likely empirically validated if contemporary DNA analysis are by the following factors. Jadi meskipun kita nggak ngomongin Darwin, tapi as you know Darwin itu kan what is it? Ranah yang dia teliti atau beliau teliti adalah tentang human evolution theory dan masih diperdebatkan teori itu. Kalau misalnya mereka memiliki contemporary DNA yang mereka teliti memiliki faktor-faktor ini, nah mungkin Darwin Human Theory ini akan diterima atau divalidasi oleh kalangan umum. Seperti itu. Nah, faktor-faktor itu apa yang dapat memvalidasi hal tersebut? Nah, faktor-faktor apa yang dapat mensupport atau mendukung validasi tersebut? Kita harus mencarinya satu sama lain. Kita harus mencarinya satu persatu. Dan untuk yang pilihan A, kita memiliki Modern Genomic Laboratories. Jadi, kita memerlukan laboratori yang modern untuk mengamati genomik ini tadi, atau DNA tadi. Dan hal tersebut dapat kalian temukan pastinya kita tadi di paragraf pertama sudah baca juga, di paragraf pertama, kalau misalnya hal ini DNA tadi itu telah diteliti di berbagai macam lokasi. Di sini salah satunya adalah ada a team yang what is it? Ada a team yang meneliti hal tersebut dan bahkan publish hasil dari penelitian mereka. Jadi bisa disebut sebagai mereka adalah the expert atau ahlinya dalam hal ini dan juga mereka pastinya melakukan keahlian atau ya mengadakan penelitian itu di tempat yang sesuai yaitu laboratories. Meskipun nggak disebutkan di sini laboratory itu benar-benar disebutkan kalau misalnya ada kata laboratories di dalam sentence, but we know that we are talking about institute. Institut pasti menyediakan atau memfasilitasi laboratories yang ya pastinya sangat modern, yang sangat bagus untuk dapat menunjang apa yang peneliti lakukan. Sehingga ketika kita mencoba mengklarifikasi pilihan A, kita secara langsung akan dapat menemukan pilihan B ini adalah sebagai faktor lainnya yang akan mendukung penelitian tadi. Jadi atau validasi tadi. Jadi selain memerlukan laboratories yang modern, kita memerlukan expertise di bidang hal tersebut yaitu DNA, penelitian DNA untuk spesies manusia atau manusia di zaman dahulu. Nah, sebetulnya kalau kalian mengerjakan soal ini terakhir, kalian akan dapat menemukan informasi tersebut di paragraf terakhir. Karena di situ tidak hanya disebutkan kalau misalnya penelitian itu telah diteliti oleh tim di Jerman, tetapi di sini atau di university yang tadi atau institut yang tadi di paragraf pertama, tapi di sini disebutkan kalau misalnya juga diteliti oleh
Stephen Custer at Pennsylvania State University. I don't know ini di mana, apakah ini di US, but ya, as you know, pastinya mereka kalau melakukan penelitian, mereka akan memiliki expert, orang-orang yang bidang di ahli itu, orang-orang yang ahli di bidang itu, dan juga fasilitas yang memadai. Jadi A dan B ini informasinya dapat kalian temukan di paragraf 1 dan ketiga. Which is not easy for you to find kalau misalnya kalian benar-benar mengerjakan ini secara mandiri. Yaitu kalian kerjakan sendiri tanpa bantuan oleh pengajar dalam waktu 1 menit. Jadi kalian harus tahu strateginya itu seperti apa sih sebetulnya. Kayak gitu. Dan selanjutnya untuk yang C, better management in fossil excavation. Oke, di mana akan kita temukan? Masalahnya selama saya mengerjakan ini, saya tidak menemukan kata fosil di sini. Excavation, jadi sebetulnya ini saya coba simpulkan dari informasi yang telah saya dapat. Dan pilihan C ini dapat saya temukan di paragraf pertama, yang menyebutkan kalau misalnya DNA sequences itu dikumpulkan. Dengan kata lain, dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan kejadian sebelumnya kalau misalnya sebelum dikumpulkan pastinya mereka akan melakukan usaha penggalian fosil yang ada. Penggalian berupa yang ditemukan kan mumi itu kebetulan di kalimat pertama. Mumi dan juga mungkin ada what is it? Benda-benda zaman dahulu lainnya yang terkubur di sana, but I have no idea what they are. Jadi untuk pilihan C ini meskipun kalian tidak menemukan kata yang benar-benar sama, kalian harus menyimpulkan dari bacaan yang telah kalian baca, which is not easy one more time. Jadi ya kembali lagi saya akan kerjakan soal ini terakhir kalinya atau mungkin ya di akhir-akhir nantinya. Untuk D ini mana nih? More discovery of early human remains. Jadinya pastinya memerlukan penemuan-penemuan untuk sisa-sisa keberadaan manusia di zaman dahulu. Dan di mana kita akan menemukan informasi tersebut ada di paragraf 1 dan 3. Di paragraf ke mana ini? Ke satu, nah kita tadi telah membaca kalau misalnya DNA sequences ini itu sebetulnya jenisnya banyak. Tergantung pada di manakah DNA itu muncul. Apakah di fosil tertentu atau mungkin ya seperti yang ditemukan ini di mumi ini tadi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat tadi, tim tadi itu mencoba atau secara atau how is it ya? Dalam waktu dekat akan publish the complete genome sequence combined together with ini spesies yang ini Neanderthals ini tadi. Oh my god, what is it? Nah, spesies yang ini tadi from between ya tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya ketika mereka mau mengadakan semacam what is it ya, exhibition semacam itulah atau yang memberitahukan ke khalayak umum kalau misalnya ini adalah penemuan yang kita temukan dan mereka tidak hanya akan menampilkan salah satu penemuan saja tetapi mereka akan combine penemuan-penemuan lainnya yang telah dilakukan atau yang ya sedang dilakukan. Sehingga di sini D ini merupakan pernyataan atau yang sesuatu yang dibutuhkan, faktor yang dibutuhkan untuk memvalidasi akan teori Darwin ini benar seperti itu. Dan itu masih berlangsung sepertinya. Dan sebetulnya kita juga menemukannya di paragraf ketiga. Dan di sini tidak hanya hasil yang ditemukan oleh what is it? Max Planck Institute di paragraf pertama, tapi juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Pennsylvania State University. Jadi semakin banyak penemuan yang didapatkan, pastinya akan membantu atau bisa menopang, mendukung validasi atau usaha validasi terhadap teori Darwin tadi. Seperti itu. Dan kenapa E itu salah? Nah, di sini availability of complete ancient human genome.
Seperti yang tadi kita ketahui, genomes itu DNA. Oke, DNA kita mendapatkan DNA tadi asalnya bukan langsung dapat DNA kan, pastinya kan. Kita harus menggali dulu, peneliti itu atau ahli itu harus menggali dulu dan selanjutnya itu apa yang mereka temukan berupa di sini ada mumi dan juga mungkin akan ada fosil-fosil yang tadi disebutkan di pilihan C atau mungkin bukti-bukti lainnya yang tidak disebutkan di sini. Dan seperti yang kalian lihat di E ini disebutkan paragraf pertama dan juga ada paragraf kedua di sini. If well preserved, bones can be found. Jadi tidak hanya berupa mumi saja, fosil-fosil seperti bones, tulang-tulang yang ditemukan itu dapat menjadi sumber di mana kita atau ahli itu meneliti DNA dari bones atau mumi tadi. Seperti itu. That one is hard. Nah, itu dia tadi. Dan selanjutnya, di kalimat-kalimat selanjutnya, kalau misalnya kalian sudah baca kalimat ini, paragraf ini dari soal-soal lainnya yang lebih mudah, nah, kalian akan menemukan kalau misalnya hasil dari bones tadi yang telah diteliti itu tadi akan memberikan informasi terkait genomes atau DNA yang kita omongkan tadi. DNA ya, genomes atau DNA tadi. DNA akan memberikan kita informasi tentang bla bla bla. That's a big information and I don't need to read them now. And then the next one, ancient human genomes could give us insight into evolution of our own species. Jadi kalau misalnya ditemukan fosil tadi, mumi tadi, dan lain sebagainya diteliti, akan memberikan informasi yang sangat besar, yang sangat kaya, apalagi terkait evolution of our own species. Jadi, seperti itu. Okay, this question is a bit hard, I think, for me to explain to you. And you need to have more practices to do it within 1 minute. Itu adalah tantangan untuk kalian. Nah, selanjutnya, what is it? Oh ya, tambahan lagi, perlu bagi kalian kalau misalnya menyadari atau ya menerima bahwa dalam tes literasi ini, baiknya kalian benar-benar membaca teks ini dengan strategi yang tepat, sehingga kalian dapat membacanya dengan cepat dan tepat juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mencoba menghindari membaca dan hanya mengerjakan soal ini dengan shortcut, I think it will be impossible or maybe it will be hard for you to get a good score in this test. Bagi mereka yang mungkin sudah mendapatkan skor yang baik tanpa mungkin berusaha dengan berusaha untuk belajar atau seperti apa, mungkin mereka telah memiliki habit yang baik dalam hal membaca. Jadi kalau misalnya kalian tidak menyukai belajar seperti ini, kalian dapat memupuk kebiasaan kalian terhadap membaca. Tidak hanya membaca, listening juga akan membantu kalian untuk menyukai topik-topik literasi yang akan kalian baca nantinya. Ya, semacam itulah. Okay, so I think that's all. One question, it's a bit hard for me to explain, jadi ini videonya mungkin agak sedikit panjang juga. And I would like to say thank you to all of you who have listened to me, who have listened to me well and carefully, and also subscribe to this channel as a form of support for us to keep making new videos for all of you. And you can try my strategy, you can try our strategy for your own self. And I hope that I wish you good luck for your upcoming test in SNBT 2023. And I will see you again in our next videos. And that's it. See you. Thank you very much for watching and listening.